apa yang dilakukan oleh MDI hari ini, inilah yang diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Riau. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa berlengah-lengah dalam melihat dan menjalankan kondisi zaman ini, di mana sekarang semuanya sudah melalui IT. Ketika seseorang tidak bisa menggunakan IT secara baik, ketika itu juga dia sudah ditinggalkan oleh zaman dan masa. Jadi IT ini adalah bukan sesuatu yang tergantung kita. Bisa itu bermanfaat dan bisa juga itu menjadi negatif kepada kita. Nah, yang kita lakukan ini adalah bagaimana IT ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat kita, dan untuk MDI bagaimana menyampaikan dakwah-dakwah Islam kepada masyarakat, terutama di Provinsi Riau. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum MDI, setidaknya ada 5 yang harus kita capai. Adalah pendidikan, kemudian dakwah, kemudian fatwa, kemudian siasat, dan bagaimana juga kita mendapatkan ekonomi. Ini sangat luar biasa ini. Nah, oleh karena itu kami mengharap kepada kita semua agar serius dalam menjalani pelatihan IT yang ditajar oleh MDI ini. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa yang ikut pada hari ini adalah di samping anak-anak muda, anak-anak milenial, dan orang tua. Jadi cukup bercampur baur, tapi tetap juga yang tua, yang muda harus paham dengan IT. Kalau tidak, kita nanti akan ketinggalan zaman dan komunikasi serta informasi. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa waktu lalu kami juga bersama Gubernur ada organisasi yang membuat pelatihan penyelenggaraan jenazah. Kami ikut, Gubernur ikut, tapi yang ikut pada waktu itu banyak yang tua-tua. Jadi bagaimana kita mau melaksanakan penyelenggaraan jenazah sementara yang ikut tua-tua, yang maaf secara secara lahiriahnya mungkin hidupnya 1 tahun ke depan. Kan begitu Pak ya. Nah, maksudnya belum lagi sempat bagaimana dia mau mau melaksanakan mempraktek ilmu penyelenggaraan jenazahnya. Nah, yang diharapkan itu adalah seperti menjelang ini adalah anak-anak muda yang secara kasat mata, secara umur kalau muda tentu lama dia untuk bisa melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Jadi orang itu tua bukan tidak boleh, tapi belum lagi sempat ilmu itu diterapkan, dia sudah diselenggarakan oleh orang lain. Jadi ini yang sesuatu yang tepat ini Pak Ketum, Pak Bendara. Ini milenial ini harus diberikan pembelajaran IT, sehingga selalu lama dia pakai, update selalu datanya. Karena tidak bisa kita tidak bisa kita ketinggalan zaman dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Apapun dalam bentuknya, apalagi dalam bentuk fatwa sekarang. Al-Quran tidak berubah, hadis itu aja, tapi yang berubah itu adalah pemahaman fikihnya. Makanya kita selalu membaca fikih Maqarin, fikih perbandingan mazhab, Maqarinul Mazahib, karena semuanya itu sudah ada. Dan bagaimana perkembangannya? Dulu orang tidak kenal dengan bayi tabung. Dulu orang tidak kenal dengan bermacam-macam nikah via telepon, tidak satu tempat, tapi ada fatwa-fatwa yang harus berkembang. Karena itu tidak secara terinci disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, inilah perlunya kita IT ini membaca. Kalau sudah kita bisa membaca, kita menggunakan IT dengan baik, fatwa itu mudah. Karena itu fikih semua, dan cuma ada dasar-dasarnya Al-Quran dan hadis, serta ilmu-ilmu adat lainnya, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu nahwu, ilmu qawaid, ilmu asbabun nuzul atau urutnya, baru kita paham dalam membuatkan atau mengemukakan pendapat fatwa. Kalau tidak, maka kita akan menjadi
tersingkir dan tidak bisa berbicara di depan orang. Nah, contoh kita bagaimana sekarang mendapat ulama komunisa bersentuh itu apa? Nah, kalau kita tahu ulama Syafi'i mengatakan bahwa maksud dengan bersentuh ini maksudnya, yang dimaksud Maliki ini maksudnya, yang dimaksud Hanafi ini maksudnya, yang dimaksud Hambali ini maksudnya. Ketika itu kita tahu, kita tidak akan lagi berkelahi karena kita sudah ada ilmu itu. Saya selalu memberikan tamsil, contoh. Kalau kita sudah punya ilmu makaratul mazhab itu, berbagai macam itu, kita tidak ada akan kelahi-kelahi lagi. Karena kita tahu asal muasalnya. Contoh dulu, 10 itu dapatnya dari mana? 10 angka itu dapatnya dari mana? Ketika orang tahu bahwa 10 itu bisa dari 3 tambah 7, dari 6 tambah 4, dari 1 tambah 9, dari 5 tambah 5, orang akan membetulkan semua. 10 dari mana? 3 tambah 7, betul? 5 tambah 5, betul? 6 tambah 4, betul? Tapi ketika kita hanya tahu 10 itu datangnya dari 5 tambah 5, maka kita selalu menyalahkan orang saja. Yang pokoknya 10 itu dari 5 tambah 5. Ya Pak ya? Dari 6 tambah 4 Pak, salah. Tahunya dari 5 tambah 5. Kenapa? Dia tahunya satu mazhab saja. Tapi kalau kita tahu 10 itu datang dari mana, ya tidak ada, sempit dunia ini. Oh, saya 10 itu dari 1 tambah 9, betul. Dari 2 tambah 8, betul. Kenapa? Kita tahu asal 10 itu dari mana. Tapi kalau tidak kita tahu, ada yang bikin perang, terutama di kampung-kampung. Bid'ah semua. Tidak ada itu bid'ah itu. Kunut tak ada kunut bid'ah itu. Kenapa? Karena tidak ada tahu dasar dari mana. Inilah punya gunanya IT ini, Bapak. Kalau kita sudah tahu ya kita welcome saja dengan pendapat-pendapat orang lain. Tapi bukan berarti kita dalam beramal mengamalkan pendapat semua. Ada yang saya pegang ini akan begitu. Tapi kalau Anda megang akan kena ini fikih. Kecuali hal-hal masalah akidah. Tapi masalah-masalah fikih ya silakan saja. Seperti hadis Rasulullah ketika takbiratul ihram itu adalah tangan bisa di atas pusat, bisa di bawah pusat. Ada alasannya, bisa menyamping. Yang tidak boleh itu ketika sholat adalah dipakai semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini kan itu ya tidak bisa. Karena kita tidak punya dasar. Nah, banyak gerak di sini. Rakaat pertama sini, rakaat kedua sini, rakaat ketiga sini. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi ketika kita orang berbicara, kita tahu apa itu dalil-dalilnya. Nah, jadi mudah saja masalah fikih ini. Kita pemahaman orang yang harus cerdas kita dalam dalam mengetahui dan mengambil daripada maknanya. Inilah salah satu daripada hikmah daripada pertemuan ini. Kita berharap kepada adik-adik supaya IT ini dijadikan hal-hal yang positif, apalagi untuk masalah-masalah keislaman. Kalau tidak, ya kita tinggal seperti yang dikatakan oleh ketua tadi. Kalau ekonomi kita tidak tahu, kalau berfatwa kita tidak tahu, maka ekonomi itu diambil oleh orang-orang yang minhum, orang-orang yang tidak dengan kita. Oleh karena itu kita harus bagaimana kita mensiasati itu. Sedang berpolitik juga begitu. Sekarang bagaimana kita di tengah-tengah masyarakat kita? Bagaimana politik kita di tengah-tengah masyarakat Islam terutama dalam kondisi ini? Kita lah yang akan menjawabnya. Oleh karena itu kami sekali lagi mengapresiasi kegiatan ini yang dilakukan oleh MTI. Nah, mudah-mudahan ini juga berlanjut untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, sehingga apa yang dilakukan ini betul-betul bermanfaat dan bisa membantu daripada melanjutkan misi pemerintah Provinsi Riau, meningkatkan SDM yang beriman, bermartabat, sejahtera dalam pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Ini yang harus kita bantu pemerintah Provinsi Riau. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.
Sekali lagi mari kita banyak membaca hasanah-hasanah keilmuan sehingga kita dalam berbuat, dalam berdakwah, dalam bertindak, dalam berdakwah tidak salah langkah dan tidak salah ucap di tengah-tengah masyarakat. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan untuk dai-dayat yang melalui ID yang ditaja oleh Majelis Dakwah Islamiyah Provinsi Riau kami buka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian